The Great Reset. Oke, jadi 1-2 tahun belakangan ini kita sedang dihadapi krisis yang namanya COVID. Dimana kita tahu ketika adanya COVID dan ini muncul krisis yang baru. Orang-orang yang dulunya adalah orang-orang sukses itu tiba-tiba bangkrut. Dan muncul orang-orang kaya baru berikutnya yang mengisi jajaran orang terkaya yang baru juga. Nah, ekonom memprediksi di tahun 2030 akan terjadi The Great Reset lagi. Dimana kali ini akan menjadi jauh lebih besar. Dan bukan hanya itu aja, bukan hanya dari segi ekonomi, tapi dari segi manusia pun otaknya sudah di-reset oleh sesuatu. Di video kali ini, kita akan membahas tentang pengalaman teman saya yang cukup inspiratif, di mana dia memanfaatkan The Great Reset yang akhirnya membuat dia itu kaya raya saat ini. Bagaimana teman saya ini bisa merubah nasibnya itu di saat The Great Reset ini. Dan setelah belajar dari situ, kita juga akan belajar apa The Next Great Reset itu. Dan bagaimana kita juga bisa memanfaatkan The Great Reset berikutnya. Oke, jadi ceritanya 1-2 minggu yang lalu tuh aku barusan ketemu sama salah satu fashion planner yang menurutku cukup luar biasa success story-nya. Dan ini aku pengen sharing ke kalian. Dimana beliau ini memulai semuanya dari 15 tahun yang lalu. Merintis semuanya dari nol, mulai dari awalnya trading, bahkan dia sendiri yang menjadi kurir untuk mengirimkan produk-produknya ke konsumennya. Sampai akhirnya perjuangan beliau itu membuahkan hasil dan akhirnya beliau memiliki tokonya sendiri di Bali sana. Tapi masalahnya tuh timbul ketika tokonya itu sedang buka, karena yang dulunya itu fokusnya adalah mencari customer, sekarang fokusnya udah berbeda. Akhirnya dia harus fokus kepada operasional, supply juga harus dijaga, marketing juga harus dijalankan, bahkan financing, even perpajakan pun semua harus dipelajarin. Dan karena namanya juga baru, entrepreneur baru, semuanya itu diurus dalam sekali waktu, itu yang membuat jadi burnout banget. Dan akhirnya bisnisnya cukup stagnan, tidak tinggi banget tapi juga tidak rendah, karena sudah tidak fokus lagi terhadap mencari konsumen. Dan karena pada saat itu beliau masuk di dalam zona nyamannya, beliau mulai merasa cukup. Dan cukup di sini itu sebenarnya berbahaya. Tidak ada strategi perubahan apapun dalam beberapa tahun tersebut. Sampai suatu hari COVID datang menyerang. Ini adalah The Great Reset yang kita sudah alami belakangan ini. Toko beliau terpaksa harus tutup dan beliau harus benar-benar memutar otaknya lagi untuk menyelamatkan karyawan-karyawannya serta toko. Dan juga pada saat itu beliau apesnya sedang banyak supply karena beliau mempersiapkan untuk lebaran sampai menyetok sebanyak mungkin. Yang ujung-ujungnya ada PPKM yang membuat beliau tidak bisa menjual produknya di toko tersebut. Bagi sebagian orang, The Great Reset ini atau COVID sering disebut sebagai kesialan. Banyak orang merasa, kenapa aku harus mengalami di situasi seperti ini? Kenapa nggak orang-orang zaman dulu yang kena situasi yang seperti ini? Kenapa harus aku? Sial banget, bisnis aku yang sudah aku rintis lama banget dan akhirnya harus tutup. Nah, disinilah sebenarnya manusia itu diuji. Ketika ada kesempatan di mana semua orang itu menjadi rata, artinya semua orang itu memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Jadi tinggal masalah kemauan mereka untuk mau sukses atau enggak. Nah, singkat cerita, beliau adalah salah satu orang yang mau berjuang ketika The Great Reset itu terjadi. Beliau terus memikirkan cara untuk memasarkan produk-produknya tersebut. Sampai akhirnya beliau melihat sebuah potensi, yaitu adalah TikTok yang sedang berkembang pada saat itu. Beliau belajar menjadi sutradara. Dia mendirect, membuat skrip, dan bahkan sampai mengedit videonya menggunakan karyawan-karyawannya yang dijadikan untuk talent dalam pembuatan video konten tersebut. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Beliau akhirnya berhasil membuat sebuah super tim, di mana tim ini itu terdiri dari 1 sutradara, 1 editor, dan 3 talent. Dalam satu hari, 1 super tim ini menghasilkan 5 output video, yang artinya pada 30 hari beliau itu sudah memiliki 150 konten. Dan lebih hebatnya, dia tidak hanya memiliki 1 super tim tapi 4, yang artinya dia memiliki 600 konten yang harus dipublish dalam waktu 1 bulan. Dan tidak main-main, hanya dalam beberapa bulan saja followers dari brandnya itu menjadi 2 jutaan. Dan sekarang penjualannya sudah mencapai satu harinya ribuan pieces. Beliau bilang kalau misalkan tidak ada COVID, mungkin beliau produknya bakal gitu-gitu aja. Tidak mungkin terjadi perubahan ribuan pieces setiap harinya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah beliau tersebut itu adalah orang yang hoki? Yes, bagi sebagian orang mungkin beliau ini adalah orang yang hoki, tapi sebenarnya apa itu hoki?
apa yang membuat beliau itu bisa hoki. Padahal kalau dipikir-pikir, selama 15 tahun beliau itu menjual produknya dengan omset yang biasa-biasa aja. Selama 15 tahun beliau ini punya pandangan bisnis yang lain-lain, tapi beliau tetap fokus pada bisnis utamanya, yaitu adalah fashion. Selama 15 tahun itu pun juga beliau tidak pernah menyerah untuk berubah bisnisnya menjadi bisnis yang lain. Dan bahkan pada saat keadaan tersulit sekalipun, saat COVID, di mana beliau itu punya 1001 alasan untuk berkata bahwa kita itu gagal karena COVID terjadi, tapi beliau itu masih berjuang. Semua orang punya masalah yang sama, semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang di TikTok, tapi hanya sebagian orang yang benar-benar mau beradaptasi. Dan ketika momentumnya tepat, akhirnya konten-kontennya beliau itu mengantarkan beliau menuju kesuksesan. Jadi sebenarnya apa itu hoki? Hoki adalah bertemunya antara persiapan dengan kesempatan yang ada. Mungkin beliau bisa nih menjadi sutradara sebelum adanya COVID, sebelum adanya TikTok itu viral. Tapi ketika beliau memproduksi konten pada saat itu, mungkin belum banyak orang yang nonton. Tapi ketika kesempatannya datang dan beliau sudah belajar, beliau membuat konten sebanyak-banyaknya sampai pada timing tertentu, akhirnya konten beliau itu pecah dan bisa menghasilkan views jutaan. Bahkan diiringi dengan konten-konten berikutnya yang akhirnya juga pecah juga. Nah, sebenarnya hoki ini bisa didapatkan kalau kita ini sudah mempersiapkan sebelumnya. Kita sudah memiliki produk, kita tidak menyerah pada saat itu, kita tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya. Itu adalah yang disebut dengan hoki. Nah, teman-teman, pada tahun 2030 banyak konspirasi yang bilang kalau akan terjadi the next great reset berikutnya, dan ini justru akan membahayakan kita juga. Tapi satu hal yang pasti, kita bisa belajar bahwa sebelumnya kita tuh punya historical yang bisa kita pelajarin, apa yang bisa dilakukan. Dan ternyata kalau saya perhatikan, setiap kali ada krisis di mana the great reset ini terjadi, banyak orang tidak sadar bahwa negara itu memiliki hutang yang sangat besar, dan tanpa sadar hutangnya mereka itu bisa lunas hanya dalam beberapa tahun saja. Siapa sebenarnya yang melunasi hutang-hutang tersebut? Jawabannya adalah rakyatnya sendiri. Tanpa mereka sadari, hutang-hutang negara mereka lunasi. Apa yang pemerintah lakukan sehingga tanpa sadar orang-orang yang membayar tanpa protes? Ini sebenarnya sudah terjadi pada saat Perang Dunia Kedua. Pada saat itu Amerika punya hutang, tiba-tiba hanya dalam beberapa tahun hutangnya itu turun. Dan Indonesia juga menerapkan kebijakan-kebijakan yang sama pada saat Amerika hutang seperti dahulu. Nah, sebenarnya bagaimana caranya pemerintah melakukan hal tersebut? Apa yang bisa terjadi ke depannya? Kenapa dalam beberapa tahun ke depan akan terjadi the next great reset berikutnya? Dan yang paling penting, apa yang harus kita lakukan? Gimana kita mencari hoki seperti teman saya tadi? Nah, semuanya akan saya bahas itu di webinarku pada hari Minggu nanti pada tanggal 10 September 2022. Semuanya akan aku bahas di webinarku kali ini, dimana ini adalah webinar pertama yang aku buat setelah 2 tahun tidak pernah membuat webinarku sendiri. Dan kali ini aku memberikannya secara gratis dan cuma-cuma. Aku harap teman-teman itu bisa join semuanya, karena tidak semuanya bisa saya sharingkan secara publik. Makanya saya akan memilih orang-orang yang bisa masuk ke dalam webinar ini, dan saya akan membatasi hanya 50 orang pendaftar pertama saja yang bisa masuk ke dalam webinar kali ini. Dan ini acaranya benar-benar gratis. Teman-teman bisa langsung ikutan aja dengan cara klik link yang ada di description, isi formnya. Habis itu nanti teman-teman akan dinilai oleh orang-orangku, dan di situ teman-teman akan dikasih linknya kalau teman-teman bisa berpartisipasi. Semoga teman-teman bisa belajar dari webinar, dan saya yakin teman-teman juga bisa akan sukses ketika ada the next great reset berikutnya. Thank you for watching. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, and I'll see you in the next video. Dan seperti biasanya, semua akan properti pada waktunya.